Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju min Allahi rahmatahu wa rahmatahu. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. اجعلنا من خيار أمتي واسترنا بذيل حرمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Makan dodol di pinggir kali biar afdol sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitasyakur ala jami'i na'maihi wa alaihi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa afdali anbiya'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Babun min asbabi nuzulir rahmatillah. Amin amin rabbal alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat jasmani dan rohani, sehingga sama-sama kita berkumpul di panggung yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka tablik akbar, haul orang tua serta santunan anak yatim. Praise and salutation upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger, the best speaker of uniform, the role model of every single person, keeping in the struggle, the messenger of the right, the very of good news. He is Habibana wa Maulana Nabiyuna Muhammadin, Nabiyuna Muhammadin. Weary of death, come to us is Ummah. Amin amin rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada sang penobrak kebatilan, sang penabrak. Walillahi mulku samawati wal ardh. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu azim. Amma ba'du, al-mukarramun, para asatidz, para hujjaj, sama-sama kita hormati Mukarram Al-Habib Ali Ridho bin Habib Muhammad bin Idrus. Sama-sama kita hormati Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Maktullah. Di atas mimbar ini, pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah, terima kasih Allah kepada seluruh lapisan masyarakat, para donatur yang telah memberikan donasinya, bantuannya untuk pelaksanaan acara tablik akbar jilid ketiga, yang di dalamnya ada pembacaan tahfidz Quran, tahlil, pembacaan maulid, bacaan Quran, ceramah agama, dan juga ada santunan yatim. Dan di mana dipesan oleh almarhum Habib Muhammad dalam acara ini adalah acara untuk menyambut tahun baru Islam Hijriah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita sedikit lagi meninggalkan tahun 14 Hijriah, tinggal hanya hitungan hari. Seminggu kemudian kita akan berada di tahun baru 1447 Hijriah. Mudah-mudahan didiklah anak kalian di atas 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiikum, ajarin anak kalian biar cinta sama nabinya. Seorang sastrawan yang bernama Fuduli Al-Baghdadi pernah mengungkapkan, lau mutu ana, kalau aku keburu mati. Manusia bakal mati nggak, Bu? Ibu, manusia bakal mati nggak, Bu? Manusia bakal mati nggak, Bu? Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Jokowi belum, tapi bakal mati, saudara.
Kata Buduli Al-Baghdadi, lau mutu anak, kalau aku keburu mati, walam uqabbil yadaini mubarakataini, dan aku belum mencium kedua tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh keberkahan, fasna'u min turabi qabri Quban, tolong jadikan dari tanah kuburanku sebuah gelas. Kalau gelas yang dibuat dari tanah kuburanku telah jadi, tolong hadapkan di hadapan Nabi. Kalau Nabi memegang, maka seakan-akan tanganku telah berjabat tangan dengan tangannya Nabi. Kalau gelas yang dibuat dari tanah kuburanku diisikan air, lalu dihadapkan di hadapan Nabi dan Nabi meminumnya, maka seakan-akan bibirku telah mengecup bibirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Buduli Al-Baghdadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ciri orang cinta kepada baginda Nabi, dia menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dan ia memperbanyak baca selawat kepada Nabi. Ibu di dalam kitab Muqashatul Qulub yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, diceritakan ketika Nabi Allah Daud alaihissalam sedang duduk di istana rajahnya, ia melihat ada sebuah ulat yang berjalan di dinding istana rajahnya. Ibu, tahu nggak bu ulat? Belatung, tahu nggak belatung? Ulat. Itu ulat berjalan di dinding istana rajahnya. Maka ditanya oleh Nabi Allah Daud, ya Daud, mata ta'mal wahai ulat, apa yang engkau kerjakan? Maka dengan izin Allah ini ulat bisa ngomong. Apa kata ulat? Amarani Rabbi an nusabbihu bukratan wa asila. Aku diperintahkan Allah dari pagi sampai sore untuk bertasbih kepada Allah. Ditanya lagi sama Nabi Allah Daud, wa amal layali, kalau malam ngapain? Wa amal layali, kalau malam kerjaan aku, kata ulat, amarani Rabbi an nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammad. Kalau malam kerjaanku baca selawat sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu, saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau ibu beli jambu, di jambu ada uletnya, kira-kira yang ibu buang jambunya apa uletnya? Uletnya. Ibu beli duren, di duren ada uletnya, kira-kira yang ibu buang durennya apa uletnya? Uletnya. Laki ibu giginya sakit, di giginya ada uletnya, kira-kira yang ibu buang uletnya apa lakinya? Ya kalau bini siapa itu? Lakinya mau dibuang sudah. Maka ini malam sekaligus perayaan haul. Guru kita sudah datang. Saya udah janji insya Allah cuma 10 menit. Udah 5 menit lagi. Mudah-mudahan guru kita selesai makan di atas, dia turun. Saudara, perayaan haul mengingatkan kita kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Tiada lain ungkapan orang yang sudah meninggal dunia adalah Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Ya Allah, kasihanilah kami manakala kami telah menjadi penghuni kubur. Bahkan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar diterangkan, innal qabra tunadi kulla yawmin khamsa maratin. Sesungguhnya kubur yang besok menjadi rumah masa depan kita, tiap-tiap hari memberikan nasihat buat kita calon penghuninya 5 kali pembicaraannya. Saya sampaikan satu saja. Kata kubur, ana baitul wahda, saya ini rumah yang sendiri. Faj'alna kamu lisan, maka hendaknya apabila kau masuk ke dalam kubur, bawa teman. Apa yang menjadi teman kita? Biqiraatil Quran, dengan banyak kita membaca Al-Quran. Ini insya Allah ibu-ibu gardu kelihatan dari mukanya ahli Quran semua. Kira-kira hafal Quran 30 juz apa juz 30? Juz 30 depan, awal apa akhir? Ya Allah saudara, ini anak-anak yang hadir, ini anak-anak gardu bahasa Arabnya pinter-pinter. Saya coba ya. Babun pintu, ajarun batu, idaun sepatu, wahidun.
bahasa Arabnya jago-jago saudara. Yakmilu membawa, yakhaku tertawa, yugayibu kecewa, isnain. Ya Allah, ibu-ibunya coba. Sulamun tangga, jarum tetangga, atas sehingga salah satu. Ya Allah, sebelah sono coba. Tamrun korma rumanatun delima, ma'a bersama khamsatun. Ya Allah, Qur'annya bagus, bahasa Arabnya bagus. Maka kata kubur, ana baitul wahdah, saya ini rumah yang sendiri. Faj'alnaka mu'nisan, maka hendaknya apabila kau masuk ke dalam kubur, bawa teman. Apa yang menjadi teman kita? Biqiraatil Qur'an, dengan banyak kita membaca Al-Quran. Didik bu anak-anak kita biar pada ngaji. Sebab kata Nabi asyadun nas hasratan yaumal qiyamah, manusia yang paling nyesel besok di hari kiamat, rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubu, seseorang yang mempunyai kesempatan untuk menuntut ilmu tapi dia nggak mau hadir duduk di majlis ilmu. Pahala yang paling besar bu, duduk di majlis ilmu. Dalam satu keterangan dikatakan huduru fi majlisil ilmi afdalu min alfi rak'atin tatawu'a. Hadir duduk di majlis ilmu pahalanya lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Gak sampai situ saudara. Wa syuhudu alfi janazatin, pahalanya lebih bagus daripada mensolatkan 1000 jenazah. Satu jenazah yang kita solatkan kata Nabi, falahu qiraton, maka pahalanya sebesar gunung. Kalau kita hantarkan sampai ke pemakaman falahu qiratani, maka dia dapat 2 gunung. Gak sampai situ saudara, orang yang duduk di majlis ilmu wa iyadatu al-maridin, pahalanya lebih bagus daripada nengokin 1000 orang yang sakit. Cuma kan beda saudara, ngaji orang laki sama ngaji orang perempuan. Kalau kita ngaji nih, ngajarin orang laki, gurunya belum datang, kita ngaji di masjid, di musola, gurunya belum datang, tuh orang laki pada keluar saudara, ada yang ngerokok, ada yang ngopi. Tapi kalau orang perempuan, kita ngaji, kita ngajar, gurunya belum datang, sambil nungguin gurunya yang belum datang, dia baca selawat saudara. Apa selawatnya? Ya man bidunya mustaghal qaddarahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Sambil dipanggil temennya, Radiyah, Ramlah, ayo ngaji-ngaji, sekarang giliran ada guru. Terusin syairnya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Si Romlah yang dipanggil sama Rodiyah nyautin lagi nyuci saudara. Kata dia, ibu-ibu gua kagak ngaji karena gua lagi nyuciin kolor suami, semalam ngompol 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para guru, dan segenap para orang tua dan tokoh masyarakat, terkhusus bil khusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kami, guru kita semua Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustadz Kiai Haji Makbulah, guru kami yang Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Ali SPDI, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mulyadi, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Muiz, guru kita Habib Al-Mahbub Al-Habib Ali Ridho bin Muhammad Al-Idrus, dan juga yang sama kita hormati Bapak Bimas, Bapak Babinsa, dan seluruh ketua RT RW dan para Satpol PP, Pak Polsek Jakarta Timur, mana lagi, dan juga segenap teman-teman panitia dari kumpulan Gardu, dan juga para orang tua yang lainnya, para guru yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang ditulisin. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, terkhusus penceramah kita yang baru saja menyampaikan banyak ilmu, guru kami Ustadz Kiai Haji Muhammad Ali Rojali. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Amin. Amin apa Pak? Segenap jamaah, para ibu, bapak, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka tabligh akbar menyambut 1 Muharram 1447 H 21 Juni 2025 Bangda Isya sampai selesai. Alamat Gardu Condet JL Gardu Condet Balai Kambang Keramat Jati Jakarta Timur, dan haul orang tua santri yatim, anak yatim juga dadah semua ada di depan. Semoga kumpul dan hadir kita malam ini dapat barokah. Amin ya robbal. Saya makmuman saja. Kopi latte. Terima kasih Bang Barista. Dari mana? Narangi kopi, mantap. Kopi ketika otak perlu inspirasi. Ada siapa? Malam ini kita kumpul dalam rangka tabligh akbar yang pertama menyambut tahun baru 1447 akan memasuki. Sebentar lagi kita akan bikin acara tahun baruan. Momentum tahun baru merupakan momentum hijrah untuk kita umat Islam. Sejarah syarat dengan contohnya bahwa hijrah itu dimulai dengan perintahnya Allah kepada Rasulullah dan kaum muslimin melaksanakan hijrah dari kota Makkah dan sampai ke kota Madinah. Ya Bo, apaan? Ngomong ya Bo. Beliau Rasul ketika umat Islam dimusuhi di Mekah, Mekah sudah nggak aman, itu banyak. Giliran saya Jawa kali atasnya ya.
Di Mekah umat Islam dimusuhi. Beliau Rasul beserta seluruh kaum muslimin, beliau teror. Bukan hanya teror fisik tapi terornya teror mental. Rasulullah begitu luar biasa, tantangan, ujian, bahkan cobaan umat Islam. Sahabat yang lain bertanya kepada Rasul, ya Rasul, Mekah udah gak aman ini, udah gak enak kita tinggal di sini. Bagaimana kita hijrah aja udah pindah dari Mekah? Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku sekalian, belum ada perintah hijrah dari Allah, belum ada komando dari Allah. Kita tetap bertahan di Mekah. Luar biasa diuji Rasulullah, diteror mentalnya, diteror fisiknya. Ditawarkan begitu banyak tawaran kepada Rasulullah. Kaum yang namanya kaum kafir itu, rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, sama abu-abu yang lain. Kayak apa nawarin Rasulullah? Diteror mentalnya. Muhammad, saya tahu, kami tahu Bani Hashim gak pernah duduk di eksekutif. Kamu mau jabatan di mana? Ngomong. Ditantangin bang. Mau jadi gubernur di mana? Ngomong. Sama kami, ngomong aja. Mau jadi komisaris BUMN yang mana? Ngomong. Tawaran. Menggiurkan tawarannya. Oh, kalau mau butuh perempuan yang model kayak apa Muhammad? Ayo ngomong aja. Yang model hidungnya melengkung, yang bodinya kayak apa, tinggal ngomong. Ditawarin tahta, harta, wanita, diteror. Luar biasa godaannya, ujiannya, cobaannya luar biasa. Bukan teror mental, teror fisik, bahkan Rasulullah mau dibunuh. Iya. Pada bekam mandi guys. Setelah datang perintah hijrah, Rasulullah berpidato di hadapan para sahabat. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Maka kalian semua siap-siaplah. Kita akan berangkat ke Madinah. Ayo, duluan berangkat. Kenapa duluan kami ya Rasulullah? Enakan juga bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kalian gak bakal aman. Kenapa? Karena yang diincar saya, target utama yang mau dibunuh saya. Berangkat lebih dulu. Biarin Mekah, saya tetap di Mekah menghadang bahaya. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Nih, kalau belum kena kopi begini. Luar biasa berangkat Rasulullah. Umat Islam duluan berangkat, sahabat duluan berangkat, tetap mau berangkat hijrah. Malam itu Rasulullah rumahnya dikepung, dipagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Rapat rumah Rasulullah. Di dalam rumah Rasul 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Beliau Rasul perintahkan ke Sayyidina Ali, Ali, kau gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah kok, yang mau dibunuh Rasul, target utama Nabi kita Muhammad. Kau gantikan tempat tidurku. Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Jawabannya mantap. Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya kok, nyawa. Itu anak muda soleh. Itu anak muda pinter. Enggak begitu jawabannya. Ali, aku mau pindah nih hijrah ya sama Masjid Abu Bakar ke Madinah. Lu ganti tempat tidur gua, ntar yang mau dibunuh lu jangan saya Rasul. Abu Bakarnya yang kuaan. Ini kalau bocah pinter. Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Berangkat Rasulullah hijrah ke Mekah, ke Madinah, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketahuan, dikejar-kejar bu sama kafir Quraisy, dipepet terus Rasulullah sampai kilometer 50. Ini belum nyambung, ini level mana yang ngomong. Rasulullah mampirlah Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar. Di mana? Di rest area. Mana rest areanya? Namanya Gua Thur. Rasulullah mau masuk ke dalam, di-stop sama Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk duluan. Saya duluan yang masuk. Kenapa? Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Enggak Rasulullah, ngapa-ngapa.
digigit kalajengking. Ya Allah, digigit kalajengking, sakit, bengkak, mukanya pucat. Enggak ngomong, diem aja. Wah, kalajengking haram. Beda sama kalajengking kau dia. Beda ya. Sakit, bengkak, mukanya pucat, enggak ngomong beliau. Diam, ditegur sama Rasul. Ya Aba Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya enggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, engkau jangan takut, engkau jangan sedih. Allah bersama kita. Saya enggak sedih ya Rasul, saya enggak takut. Enggak. Tapi kenapa muka pucat begitu, Ramadan ada takut? Tangan ini diantur kalajengking. Kenapa nggak ngomong? Komen dong, coba komen. Sini, Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain Bismillah, langsung diludahi Nabi. Detik itu juga bengkaknya kempes, ludah Nabi. Lain sama ludah kita. Kalau ludah kita lu kemungkinan bengkak. Luar biasa perjuangan Nabi, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, disambut di Madinah oleh kaum Ansor. Luar biasa. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada, disambut Rasulullah. Luar biasa perjuangan Rasulullah, ujian Rasulullah dan kaum muslimin berangkat hijrah ke Madinah. Apa pesannya buat kita? Kita pengen juga hijrah hari ini dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Sampai di Madinah, Rasulullah membangun masjid pertama adalah Masjid Kubah. Di Masjid Kubah lah tempatnya Rasulullah mengatur strategi, tempat Rasulullah berjamaah, bahkan mengatur perang di situ. Luar biasa. Maka masjid fungsinya bukan cuma buat ibadah doang, buat sholat doang, tapi Rasulullah di situ untuk strategi ke depannya. Maka di masjid boleh kita bicara politik. Bu, yang dibangun Rasulullah masjid dulu, bukan apartemen, bukan mall, bukan kereta cepat, bukannya ibu kota baru, bukan. Tapi yang beliau bangun adalah siapa? Yang dia bangun adalah masjid. Yang beliau bangun adalah akhlaknya. Ini mental manusia yang benar-benar akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pengen hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Ya Pak, ya Pak. Tahun kemarin ama ngaji rada-rada bagen, tahun ini ngajinya getol. Ngerti bagen? Itu bahasa Mandarin. Ama ngaji rada malas, rada segen, tahun baru ngajinya rajin, biarin dah orang mau ngomong apa kayaknya gak, yang penting kita ngaji. Ya Bu, ya Bang, ibu-ibu mau ngaji jangan pakai disuruh, ini rada getol. Senin Selasa Rabu Kamis Jumat ngaji ada dia, minggu pelan di gabungan BKMP, belum lagi PKK ya gua seragamnya Bang lain, dia masih lain, rasa lain, ada yang biru muda, ada yang oranye, ada yang merah, hijau, ada yang kali bayar, 3 kali bayar. Makanya ngaji kita pengen berubah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Kita pengen melakukan apa? Hijrah untuk bertasyakur dan bertafakur, bersyukur kepada Allah, ketemu bulan baru, tahun baru, bertafakur, introspeksi sudah sejauh mana ibadah yang kita jalanin. Wah, tadi dulu kita udah bilang kita semua pasti bakalan pindah, pinter. Kita semua bakalan pindah dari hal yang kita pindah nih Pok. Pindahnya kemana? Pindah ke alam berikutnya, kematian. Kita introspeksi sudah sejauh mana ibadah kita tahun ini, sisa umur yang Allah kasih. Kan udah jelas, usia makin berkurang, ada kan? Dosa makin bertambah, akhirat engkau lupakan
kau manusia yang rugi, manusianya kini lagu. Ya Allah, itu lagu zaman jebol. Enggak nemu udah CD-nya sekarang ya hancur. Tapi masih dibaca, dikenang, dinyanyiin. Kenapa? Sindiran buat kita. Usia makin bertambah. 1446, 1447. Nambah apanya? Nambah bilangannya. Hakikatnya sisa umur yang Allah kasih kurang buat kita. Nih semua calon-calon jenazah. Emang kalau mati? Enggak, nih yang kita peringatin haul. Enggak, nih semua. Enggak. Ini semua calon-calon jenazah. Jangan ngerasa muda, masih muda tak jauh mau mati kagak, mati mengacak. Ada ngomongin seger, neneknya seger, cucunya duluan. Kita mau tahu kok. Jangan kita ngerasa muda. Saya masih muda tak, oh matinya lama kagak. Kadang-kadang yang muda duluan, nikah Ardila masih muda perawat mati. Ada Risma, Surma Ayu, Kopi Mercuri masih berperawat mati. Mubazir tuh orang. Sekarang sekarang kok penyakit udah banyak, umur 30-40 juga ya Allah kok macam-macam penyakit. Jadi kurang asem, darah rendah, darah pendek ya bu, penyakit kencing pahit. Ini introspeksi buat kita agar apa, sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah. Kita pengen hijrah dari kelakuan yang gak baik, yang kurang baik, menuju ke arah yang lebih baik. Karena kita semuanya dibatasi nama waktu, maka Allah bersumpah banyakkan pakai nama waktu. Luar biasa kok. Wal asri wal duha, ya kan, pakai nama waktu. Nih karena kita dibatasi waktu, jangan kita menyia-nyiain waktu. Karena kita ada batas waktunya, maka kita manfaatin waktu. Karena semua kita ada waktunya. Nih, dulu kita masih anak-anak, merasa sekarang udah gendong anak. Bener kata orang tua dulu, dong, lu ntar bakal ngerasain jadi orang tua. Iya sekarang ngerasain kok, kayak apa. Kan umur kadang-kadang, waktu itu kadang-kadang cepet banget. Tahu-tahu rasanya baru kemarin ya 2024, udah 2025 aja. Tahu-tahu rasanya baru kemarin tuh bocah anak-anak, sekarang udah gendong anak. Rasanya baru kemarin kita jadi orang tua, sekarang udah jadi nenek. Bener kok? Nih semuanya dibatasin waktu. Ada yang tinggal di dunia ini waktunya panjang 1000 tahun kayak Nabi Adam. Ada yang 950 tahun kayak Nabi Nuh. Ada yang cuma 63 tahun kayak baginda Nabi besar Muhammad. Ya tak, beliau dikasih 63. Maka kita nyontoh Nabi cuma 63 doang umur kita. Kalau nyontoh Nabi, maka beliau Rasul bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Maka yang sekarang udah 62 tahun 11 bulan itu harap makan yang enak-enak, karena sebulan lagi syukur-syukur dapat bonus. Kita pengen dapat bonus ya nggak. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia Allah kasih nikmatnya panjang umurnya, itu juga baik amal perbuatannya. Makanya jangan sia-siain kok. Nih bulan baru, tahun baru, ayo bapak-bapaknya getol. Di sini ada perkumpulan rombongan gardu joget nih, ada kegiatan apa aja luar biasa. Malam ini tablik akbar, tahun kemarin mengundang Tile, kemarin Tile lagi, sekarang Tile lagi. Teman agak bosan-bosan masih Tile. Ya po, luar biasa kumpul kita di jalanan, kita tutup semuanya pada ngasih duit santunan buat anak-anak yatim, dikeluarin semuanya. Kompak bersatu, kalau kita kompak bersatu insya Allah aman. Nanti makanya kumpul
Nanti bocah. Bocah, jangan ngomong lu. Masa lu ngomong gua ngomong, bisik. Gantian ya. Ngomongin bocah, bocah kan bukan orang. Nah, makanya saya nonton panitia, saya ada yang lain belum mau dulu. Itu orang udah banyak, belum dulu baru doang. Tuh, dan bocah bukan orang. Masalahin panitia. Jadi jangan mau kemana ini? Dong, ya, udah yang berdiri jangan nggak apa, lo ngeliatin gua, jadi ngeliatin lo. Dia ngomong gak diliatin. Ini kita perbaiki, selain kita bersyukur dapat nikmat tahun baru, bulan baru, kita bertafakur, introspeksi. Karena bicara kematian tadi udah gue bilang guru kita, mati itu udah kenal kaya, nggak kenal muda, nggak kenal tua, semuanya mati, kaya mati, miskin. Pak Harto aja duitnya banyak mati, gunung dia punya. Dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter. Itu 40 dokter yang merawat beliau nggak berani, itu nggak bisa nahan Israel. Pak Harto aja dokternya 40 mati, apalagi kita yang tinggal dirawatin dukun doang. Tapi mati lagi kok. Kaya mati miskin, gemuk mati kurus, jangan merasa gemuk. Saya gemuk tak matinya lama. Bahkan kata dokter orang gemuk cepat mati. Kata dokter ini mah kata dokter, kok bisa begitu dok? Ya saya kan ada kepo, saya nanya sama dia. Karena orang gemuk larinya kalau lari napasnya ngos-ngosan tak, dia punya napas nggak dari tempat. Jadi cepat mati lah. Kurus kira dok, alhamdulillah dok, saya kurus ini. Kata dokter yang kurus juga cepat mati tak. Lah kenapa? Lah kurang gizi. Mati juga. Gemuk mati kurus, cakep mati jelek, semuanya kita bakalan mati. Kalau udah kematian datang, yang kita peroleh di dunia ini segala amal perbuatan kita, maka orang mati itu bukan bawa amal tapi diikutin amal. Kalau bawa amal mah enak bang, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal, tuh kalau bawa. Tapi kalau diikutin amal, yang jelek ikut, yang bagus bakal ngikut. Almarhumin wal marhumat yang kita haulin malam ini udah gak pada ada. Maka kita kewajiban apa? Udhkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sebutin. Jangan diomongin kejelekan orang yang udah meninggal dunia. Gak boleh kok. Kecuali orang kafir. Kalau orang kafir mati, kita omongin kejelekannya gak apa-apa. Kafir. Buktinya Firaun kita omongin dulu kejelekannya. Bahkan tertulis tuh kejelekannya di Quran, ya kan? Iya, jangan kita ikutin dia. Namanya itu kita udah pakai, apalagi kelakuannya. Saya belum pernah mengenal nama siapa bang? Firaun belum pernah. Sampai namanya orang udah pakai, jangan dipakai. Kelakuannya kagak bener. Firaun kan tadinya raja biasa doang kok raja. Karena kan yang ngikutnya nih, pengikutnya ngeluh-ngeluhin, wah bapak hebat juga, gak ada yang hebat, saya bapak udah mantep, gua keren, gua bapak mah kebijakannya mantep, udah hajar terus pasukan aja, ada pulau, ada 4 embat aja semua, semuanya tuh, begitu diluluin, hebat itu, akhirnya kan bolanya apa? Hidungnya megar ya kok, bolanya amok gitu, ya kok hebat juga ya, makanya disebut raja, dan raja dari Jawa, iya bener hebat, gua paling hebat nih, raja dari Mesir, raja Jawa, salah lagi gua ngomong, hebat banget mau anak, rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi, akhirnya itu ngaku Tuhan, ngajung lah, Firaun. Maka malam ini kita bacain doa dari surah Yasin, zikir, tahlil buat almarhumin yang kita haulin. Girang nih orang-orang tua kita. Ustaz saya bikin haul belum bisa ini, rezekinya belum ada, ongkosnya juga gede. Ayo patungan di sini melalui gardu dan ya bukan teman-teman gardu. Kamu lihat nih, ngumpul kita patungan bikin haul buat orang tua kita. Yakin kok bang, bu, bang. Oh, harta yang kita keluarin semuanya pasti dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Dan kecil hati ngurusin orang tua yang berangga dan pesimis. Udah kampung saya, emaknya mati, bapaknya mati,
mati kok tahlil malam 45 tuh dia malu aja. Ya Allah kan, puluh kepala tahlil tiap malam ini begitu ada kegiatan ini dimakan, dia semuanya ngaji Quran juga banyak lagi malam ke-7 baru besok lagi ya Allah dari mana ini yang buat mahal ya lagi ya hati-hati pakai mati ya. Saya bilangin lu baru 7 malam ngurusin emak bapak lu kan tahunan diurusin sama emak bapak lu kecil baru 6 malam mah kita bilang gitu kecil baru 7 malam harta kita kumpulin bang sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua kagak bakal tertembus apalagi emak jasanya kayak apa makanya beruntung orang yang masih punya emak beruntung orang yang masih punya emak tuh ya Allah pok kalau bicara ngomongin emak selalu mengenaskan hati sendiri aja pok emak paling sayang buat kita punya anak tengah malam nangis yang bangun bapak mah gak bangun nggak nangis apa udah bunyi bapak ngurusin anak emak mah sayang banget lagi anak-anak makan anaknya nangis jadinya makanannya tuh emak langsung dilihat ya Allah anakku mana wangi mana dijebokin dulu habis dijebokin langsung aja lanjutin makan nggak pakai cuci tangan lagi sayang banget anaknya nangis emak ngomong jangan dulu orang yang sakit biarin emak aja yang sakit tuh emak biar kata makanan ada di mulut buaya kalau buat anak diambil emak makanya satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak banyak kan begitu kok anak pada berhasil emak dilupain emak dioper-oper dah emak emak nyak soalnya sama abang yang ada nyak soalnya nyak dioper-oper satu emak bisa ngerawat 10 orang anak bapak kita lebih hebat lagi satu bapak bisa ngerawat 4 emak hebatan lagi bapak hebat ya kalau kita ngingetin orang tua kita yang udah enggak kita doain di sini ini bentuk tanda anak yang soleh anak soleh insya Allah pinter tapi anak pinter belum tentu soleh makanya orang tua kita dulu mencetak anaknya jadi anak soleh kok padahal orang tua dulu anaknya banyak 15 saya aja masih 13 anak saya anak 12 dari 13 tuh hidup semua alhamdulillah ada juga yang mati soalnya berebut yang jatuh mati ini anak-anak ada yang serakah buat makan keluarga mati jadi tinggal 13 yang keguguran apalagi emak pas setahun bol gampang banget bulanannya setahun bapak pulang dari sawah kolornya basah digantung depan pintu emak lewat ketetesan gunting sebelumnya emak kita anak banyak semuanya ngerti agama diajarin ngaji minimal lu bisa baca Quran dong minimal lu bisa ngaji tuh orang tua dulu makanya orang tua dulu saking kewalahannya ngurusin anak ada juga anak dari 13-15 disisain atuh bego tapi bener dia ajak ke mall dia kagak mau dia ajak beli motor ninja dia nggak mau kan kamu ngomong bego beli motor nggak mau nggak apa-apa gue sih nggak ada bego yang penting gue jagain emak gue suruh ke warung beli cabai beli bawang tuh bocah bego emaknya gue sakit tuh gue yang langsung dia depan belakang digoreng sakit makin depan belakang digoreng pulang emaknya sampai kepanasan emaknya sampai teriak panas dia beliin payung sama dia bego tapi bener bisa ngaji bisa baca Quran tuh anak emaknya lagi sekarat diaji sama dia Yasin wal Qur'anil Majid innaka laminal mursalin girang emak diajiin lagi sekarat coba anak yang pintar doang kagak bener pola di
A-nya banyak, I-nya banyak. Ya asin, ya asin. Namanya kaget. Enggak jadi mati langsung beli tambahin air. Gara-gara sayur kali, ya asinnya asin aja. Kita kumpul begini, baca Yasin, baca Quran, zikir buat mereka orang tua, girang, senyum, mak bapak kita di kuburan. Ya Allah, yang bantuin tenaga ada, yang bantuin gelar-gelar ambal ada, yang bantuin masang baleho ada, semuanya, yang bantuin nyari dana ada. Ustaz, saya nggak bisa bikin apa-apa ini ya, tenaga nggak punya, adanya duit, titip duit buat panitia, buat acara haul bersama almarhum. Ustaz, duit kagak ada, ini juga tenaga juga nggak ada. Yaudah saya bantuin doa aja deh, Tad. Nggak apa-apa, gue doain dia biar lancar, biar gak hujan acaranya. Alhamdulillah, gue doain biar duitnya banyak panitia. Gue doain, girang bantuin doa. Ustaz, saya nggak bisa apa-apa ini ya, untuk kagak bantuin duit, tenaga kagak, pikiran kagak. Cara kita udah bantuin diem aja. Diem aja, udah bantuin diem gitu, jangan ngomong apa-apa. Orang bantuin ini, kalau bantuin itu, ngomong sih ada ngomong. Saya orang dulu, saya dulu, saya dulu, anak muda, saya dulu, yang bener dulu gimana? Tahu kok, dulu bingung ini, yang bener gimana? Tahu, jangan tahu, kita saling bantu support. Alhamdulillah terjadi acara tabligh akbar, bikin acara haul, alhamdulillah, bertasyakur, bertafakur, introspeksi. Kita semua yang hadir bakal nyusul seperti orang yang kita haulkan malam hari ini. Apa yang kita siapin? Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, orang yang model begitu ketika ajalnya tiba, datang Israel mau nyabut nyawanya, laporan dulu kepada Allah, ya Allah ya Rabb, orang ini suka berbuat amal soleh, kelihatan dari catatannya, dari mana saya cabut nyawanya dulu, izin dulu malaikat maut. Kata Allah, kau coba cabut nyawanya dari tangan. Dicabut nyawanya dari tangan, ternyata berat. Ya Allah, gak sanggup saya cabut dari tangan. Diperiksa, ternyata tangannya sering sedekah, tangannya sering pemurah, gak pernah pelit, gak pernah medit. Sering banget dia kalau sholat Jumat ngantongin duit di baju kokonya. Padahal dia kantongin duit banyak di situ, macam-macam, ada yang merah, biru, hijau, kuning, ada yang krem, ada yang abu-abu. Dikantongin semuanya. Tuh kotak lewat, dia masukin dah tuh duit di kantong, pada ribut semua. Ada yang coba yang ngomong, gua nih yang merah, pasti gua dicomot. Yang gocap nyaut, gua yang biru, lu mah kegedean. 20 nyaut, lu juga biru kegedean. Gua nih yang hijau, pasti gua yang biru. Pasti ya, coba nyaut yang rada ungu, gua kali ini, lu enggak kali. Gua yang goceng, yang keren nyeletuk, gua pasti. Yang abu-abu nyeletuk, ribut apaan sih? Gua yang diambil yang abu-abu, yang seribuan nggak ngomong, diem aja buang seribuan tuh di pojokan kantong. Kata yang 1000, ribut apaan sih? Lu pada tetep aja gua yang diambil, kata yang 1000. Pas dicomot ribuan, kaget dia main apa gua kata. Gua kan yang 1000 yang diambil, gua elok kotak itu masukin doanya banyak banget. Ya Allah, panjang Indonesia ya Allah, berikan keberkahan ya Allah, masukin surga ya Allah. Malaikatnya gua 1000 kumal detik surga lagi. Jangan pelit, main Jumat bawa duit. Bu, lagi kita suruh bawa duit. Kalau masjid muatnya 300 orang, tingkat atas bawah. Kalau kita baru pada sadar aja setiap hari Jumat, satu orang bawa duit 10.000 aja, kali 300 udah 3 juta. Itu kotak masjid dapatnya. Siapin 2 juta buat khotibnya. Khotib dikasih 2 juta, lu subuh udah nongkrong di masjid. Masya Allah, luar biasa. Tangannya pemurah. Ya Rob, gak sanggup dari tangan, cabut, kata Allah, nyawahnya dari mulut. Dicabut dari mulut, berat kok bang. Mulutnya ternyata sering zikir, sering baca sholawat, lidahnya sering basah kalimat-kalimat zikir, sering baca Quran. Alhamdulillah.
Nggak sanggup ya Rob dari mulut, cabut aja kata Allah dari mata. Dicabut dari mata, nyawanya berat juga. Ternyata matanya sering nangis di keheningan malam. Matanya sering lihat kitab waktu ngaji sama guru Kiai Haji Makbula. Padahal dia nggak bisa baca kitab. Dia bawa aja ngikutin guru. Dia liatin tuh kitab kuning. Ya Allah, temen nyolek halaman berapa bang? Boleh kebetulan. Matanya sering nangis di keheningan malam. Ya Rob, dari mata nggak sanggup, dari kaki kata Allah, cabut nyawanya coba dari kaki, berat juga bang. Ternyata kakinya sering datang ke majelis ilmu, sering kumpul sama ulama, sama habaib, sering datang ke majelis zikir, sering datang ke masjid, kakinya berat. Makanya 40 hari sebelum kita mati, Israel udah ngetes lewat kaki kita. Mana ngetesnya? Tuh yang rematiknya sering angot, mengkatnya sering kumat, asam uratnya sering kambuh. Itu lagi Israel lagi ngetes. Ditarik sama Israel, dilepas lagi, ditarik diulur lagi. Yang kesemutan juga udah banyak sekarang. Sanggup nggak sanggup saya ya Rob? Dari mana ini? Kaki, mata, tangan, semuanya saya nggak sanggup. Mulut saya nggak sanggup. Kata Allah, Israel, lihat itu, masuk kau ke surga. Di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah. Bawain, tempelin di depan orang yang lagi sakaratul maut. Dibawain kok tuh la ilaha illallah. Ya Allah, kita membusin nafas terakhir. La ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah, matanya merem, mulutnya senyum, diumumin di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odong. Ada penghuni. Alhamdulillah, contohnya husnul khotimah. Datang semua RW nyampe takziah, ditutupin kain putih yang jarang-jarang muncul ngalor Bang Udin. Disingkap sama RT. Ya Allah, senyum. RT pulang takziah sama RW ngomong di jalanan. Ya Allah, apa teh? Si Udin teh kagak mati ya. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, dikasih nikmat panjang umur, amanah yatim gajinya 17 setan, pelit, membit, korek, udah butuh gasiran, angkat kuning, nyontok demam. Kerjaannya tiap malam buantingin kartu mulu, dua banyak botol. Kenapa lehernya botol kecil dah? Dicekekin mulu sama dia kok. Makanya kecil leher jadi. Oh, pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh, mati dia. Oh, Israel datang. Ya Rob, dari mana orang ini? Saya cabut nyawanya orang ini. Kata Allah, jadiin satu aja udah. Mata, tangan, kaki, mulut tarik sekaligus. Oh bang, ditarik sewa ke Israel. Saking sakitnya tangan aku cemprong, mulutnya nama pijahnya keluar, mata melotot, meninggal sukul khotimah. Na'udzubillah min diumumin di masjid. Datang RT sama RW takziah, ditutupin kain putih yang jarang-jarang. Kaget RT nyingkang. Ya Allah, ada uka-uka serem matanya. Oh, yang tahlilan waktu yang datang kok kurang takut tinggi. Kata anaknya, oh Mil, mandiin apa nih? Buruan Mil, Amil, mandiin bapak saya. Dia mandiin sama Amil, diguyur dari atas kepala sampai kaki, digebukin kita badan semuanya, pakai sabun kok, ditekan perut kita biar sisa mencretnya kuat. Lagi ditekan perut kita ada yang nanya,
Ya bena Adam, aina badanukal qawim. Hai anak Adam, mana badanmu yang dulunya kuat? Sekarang lu nggak bisa berkutik apa-apa lo. Mulut kita dibersihin kok, dikorek bang, biar supaya fase menjawab pertanyaan munkar nakir. Lagi dikorek mulut, ada yang nanya dari atas, ya bena Adam, aina lisanukal fase. Mana lidahmu yang dulunya fase? Sekarang nggak bisa ngomong apa-apa lo. Semuanya rapi bersih dimandiin, mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas kok, muka dipakai bedak, kepala dibikin pocong-pocongan, kaki dibungkus pocong-pocongan, dibungkus pakai kain putih, dibungkus pakai tikar, dimasukin kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal kok. Pendek kata itu, siapapun masuk kurung batang mati. RT masuk kurung batang mati weh. RW masuk kurung batang mati weh. Ustaz baru batang masuk kurung batang mati semuanya. Kendaraan angkar sedunia, penumpangnya satu, supirnya banyak. Digotong bismillah wa ala millati rasulillah. Kemana bang lu? Gue pindah kemana? Kontrak udah habis. Berangkat ke kubur. Yang antar tiga, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, harta, amal, antar ke kubur. Yang dua balik pulang. Keluarga kagak ada yang nemenin. Bini kita yang ada sayang buat sama kita. Waktu pacaran berjanji dibuat yang listrik. Apalah artinya hidup ini tanpa dirimu beb? Bullshit. Enggak mau nemenin bini kita. Laki apalagi kok, sedih 7 hari doang paling kita mati. Dapat sebulan udah bisa nyanyi. Udah bisa nyanyi lagu itu. Anak saya banyak Ustaz, mau kalian nemenin? Kagak. Anak paling sedihnya 7 hari, 40 hari. Dapat 40 hari jajan. Bapak naruh sertifikat di mana? Orang girit dia taruh di sini, girit dicari dia. Oh, masya Allah nggak ada. Teman saya banyak Ustaz. Teman saya kan CS Dental. Banyak saya punya teman. Pokoknya dua-dua kemana aja berdua sama dia. Punya rokok sebatang, karang-karang dia rapotes. Pokoknya saya nyawa aja bareng, nyawa bareng sama dia. Oh, teman kita mati, teman kagak ada yang teman kita malah pas lagi diurut kuburan kita diinjak sama dia dari atas biar padat ya, yang baik-baik lagi lebih gua Allah jelas-jelas kok di atas. Nggak ada yang nemenin kita bang, nggak ada yang nemenin. Yang ikut ke dalam kubur adalah amal kita. Alhamdulillah. Kalau amal berbanyak berbuat baik, amalnya soleh, munkar nakir kagak pakai serem-serem nanya kita dalam kubur, ngajak kongkok dia bang. Lu nyampe gitu, sehat alhamdulillah. Soalnya gimana kayak kamu aman, mobil lu tuh, mobil duit. Terus mobil lu tanya ya dia maro buka jawab di Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wa Ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah gampang amat sih lu, lancar bener. Kalau nanya lagi, merah juga munkar nakir. Nanti merah kok mantap bocil. Datang perempuan namanya wah ilah perempuan doang dalam kubur tinggi putih bukannya tak kata tangannya bebas batang waru bisa bunyi padi makanya mobil bang dia baru udah leher semua gua enak bisa leher semuanya oh biji matanya gede enggak kecil enggak ya hidungnya kayak kalau sudah TK luar biasa kok bibirnya kayak 5 dibilang 4 kalau dibilang 2 kalau dia bagian doang ya. Masa dia doang? Kita bingung nanya, man anta lam ara fi dunia ajmal minka, siapa anda sehingga pernah orang secakap anda? Orang itu jawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu. Masya Allah luar biasa. Tapi sebaliknya yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, munkar nakir, bongis banget bang. Wah, nyampe juga tuh. Kata nakir lu kenapa? Mau? Kayaknya sih belum pernah nanya. Dia kata nanya duluan. Munkar nanya agak nyawa. Marah buka. Diem ada blok-blok kayak ayam dalam karet. Diem. Marah buka agak nyawa gantian
parkir gantian. Ini mau boleh parkir aja. TS-nya gantian dia Pak gantian. Mau buka kalau jawab juga. Parkir gantian aja. Sekarang begini dah, pergi aja ambil pentungan. Pentungan malaikat Bang. Kalau digotong manusia seluruh dunia nggak angkat sampai berada di pentungan. Akhirnya nakir OTW ambil pentungan. Lu naik Grab sesuai aplikasi berapa tuh langsung nyampe ditanya kagak nyaut maro buka hajar kar si kaki gede gue langsung sedihnya mental kulitnya copot tulang pada mental kok tulang mental kulit copot teriak merasa menyesal Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin ya Allah ya Rabb balikin saya akan boleh kambang ya Allah balikin kembali kambang bentar semua ngaji semua sembahyang semua ibadah semua sedekah malaikat ngomong kemarin kemana aja budak di bidang itu yang tidak pernah ngaji malah bisa ngomong bisa kata ada bisa gosipin Habib udah pergi maka kita kepengen kumpul di sini dalam rangka bertafakur kita mengintrospeksi diri kita tahun baru bertasyakur dan bertafakur. Makanya alladzina amanu orang yang beriman, wahajaru orang yang hijrah, wajahadu fi sabilillah dan orang yang jihad di jalan Allah. Dengan apa kita jihad? Bi amwalihim dengan harta kita menyantuni anak-anak yatim kita salah satunya. Wa anfusihim dan jiwa kita. A'zamu darajatan indallah itu besar pahalanya di sisi Allah wa ulaika humul faizun maka kita tergolong orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah. Yuk sama-sama kita hijrah baik-baik menuju ke arah yang lebih baik. Introspeksi diri kita tahun baru bukan sekedar kita peringatin tapi ada asar buat kita, ada peringatan buat kita, ada nasihat buat kita. Kita pengen melaksanakan hijrah sesuai ajaran dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hijrahnya lahir dan batin, fisik Makkah Madinah yang dibangun adalah fisiknya masjid, batinnya yang dibangun adalah keimanan kepada Allah, semakin takarub kepada Allah sehingga Islam jaya, Islam bersatu. Kembali Rasulullah menggalang kekuatan dari Madinah langsung berangkat ke Mekah, maka Islam menjadi rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah minta Allah apa yang kita niat semua yang baik diijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang sedang belajar Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, Allah jadikan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehat. Dan kita doakan ibu bapak kita, keluarga kita, para almarhumin almarhumat yang kita haulkan hari ini. Beliau semuanya diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Dan kita yang masih hidup minta kepada Allah agar diberikan nikmat panjang umur dalam taat ibadah. Allah berikan kita sehat walafiat. Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, dan insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan kita mendapatkan pensiunan pahala dari anak-anak kita. Al-Fatihah biniyatul qabul wal usul wa ila hadratir rasul biniyatul maghfur bisirril Fatihah.
untuk ditanggokin, siapin bagus sambil kita mengelilingi panitia para jamaah, siapin yang punya duit, kalau ada duitnya kasih kok, yang nggak punya duit minjem sama temennya, kalau minjem malu cincin boleh, gelang boleh, masukin aja ke situ. Soal sedekah mah yang penting ikhlasnya, ya Bu, ikhlasnya. Soal gede mah nomor satu, yang penting ikhlas. Buat pelebaran makam katanya Bu, pelebaran makam ya, alhamdulillah. Ya, ini tim hadroh siap, kita musik selawatan ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Ayo mulai memang salamullah Alhamdulillah, sama-sama kita mendengar